Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Hari ini renungan firman Tuhan berjudul Tidak Berbeda dengan Seorang Hamba. Galatia 4 ayat 1, yang dimaksud ialah seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ahli waris itu berbicara tentang anak-anak Tuhan. Perjanjian lama, anak Tuhan itu ditulis ada yang sebagai malaikat, ada yang juga sebagai bangsa Israel. Nah, yang dimaksud dengan Paulus di dalam Galatia ini berbicara tentang bangsa Israel sebagai anak-anak Tuhan. Dia masih dalam satu bimbingan dari pembantu-pembantu yang membantu bangsa Israel sebagai ahli waris Tuhan. Oleh karena itu, sebelum Taurat itu ditentukan tidak digunakan lagi ketika Tuhan Yesus lahir, maka perjanjian baru dikatakan bahwa anak-anak Tuhan itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Taurat itu tiga tujuan. Yang pertama, Taurat adalah membuka wawasan bagi bangsa Israel untuk mereka mengenal dosa. Oleh karena hukum Tauratlah mereka mengenal dosa, dan isinya adalah perintah. Jangan ini, jangan itu, jangan begitu, harus begini, harus begitu. Kalau kamu lakukan ini, kamu masuk surga. Kalau kamu tidak lakukan ini, kamu akan menerima neraka. Yang kedua, mengerti bahwa kita manusia tidak sanggup melakukannya. Kenapa? Karena itu adalah hukum dari surga untuk yang kita hidup di dunia ini. Kita masih bersinggungan dengan situasi dunia, maka akan sulit kita untuk melakukan segala yang dilakukan hukum Taurat. Tetapi yang ketiga, puji Tuhan bahwa hukum Taurat adalah mengemban misi sampai kepada Tuhan Yesus datang. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, salib adalah solusi. Bahwa gereja Tuhan, orang-orang di dunia ini bingung, saudara. Kenapa? Karena hukum Taurat berbicara tentang legalitas, sesuatu yang harus dilakukan, kalau tidak akan ada hukuman. Tetapi Tuhan Yesus, perjanjian baru, itu ada anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang tidak kita lakukan, tetapi itu kita peroleh. Oleh karena itu, hanya salib yang mampu mempersatukan itu. Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk keampunan dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan pelanggaran kita, sehingga Tuhan Yesus menanggung segala kesalahan kita di kayu salib. Dan anugerah itu adalah kasih karunia yang Tuhan beri ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Oleh karena itu, solusinya saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang dijamin masuk ke dalam kerajaan Allah adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Hidup kita hanya percaya, jangan plus lagi. Paulus banyak menemukan bahwa jemaat di Galatia dicekcoki, direcoki, ditambah-tambahi dengan pengajaran-pengajaran tambahan. Tetapi Alkitab katakan kita cukup menerima kasih karunia. Oleh kasih karunia kita diselamatkan. Oleh kasih karunia kita berbuat baik. Oleh kasih karunia kita hidup benar di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kita anak-anak Allah sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memanggil setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.